Nah, sekarang kita akan melihat dan juga memantau seperti apa suasana Ramadan di Gaza, Palestina. Telah terhubung melalui sambungan Zoom warga negara Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein. Dan langsung saja kita sapa, selamat pagi waktu Indonesia. Mas Hussein, Assalamualaikum, apa kabar ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Iqbal, Mbak Sarah? Alhamdulillah, kita berdua ini super sekali. Mas Hussein, ini ngomong-ngomong soal tadi kan kita ada pemberitaan soal katanya ada COVID-19 di Gaza ini kan kembali meningkat. Nah, ini sebenarnya seperti apa yang terjadi di sana? Dan juga kalau misalnya kita lihat juga ada tadi ada jam malam yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Apakah ini artinya bahwa tidak ada aktivitas sama sekali, terutama untuk ibadah di sana? Iya, memang sejak terhitung di 3 hari terakhir, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri di Gaza telah kembali menerapkan protokol kesehatan ketat terkait COVID, di mana terhitung sejak buka puasa, ya setelah azan maghrib, tidak ada yang diperbolehkan berkeliaran di jalan-jalan, baik itu kendaraan bermotor maupun para pejalan kaki, dan sholat isya, sholat subuh, dan sholat tarawih pun ditiadakan karena memang peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Gaza yang drastis dalam beberapa hari terakhir. Oke, memang berarti untuk ibadah berjamaah seusai maghrib itu memang dihimbau oleh pemerintah setempat untuk dilakukan masing-masing di rumah. Lalu ini bagaimana sih sebenarnya, kenapa bisa sampai ada peningkatan kasus di sana? Bagaimana sih sebenarnya aktivitas warga dan juga kebiasaan-kebiasaan di sana? Lalu bagaimana dengan vaksin? Apakah sudah berjalan di sana? Iya, memang peningkatan kasus COVID di Gaza jelas sangat keniscayaan ya, karena Gaza ini kan lokasinya sangat kecil, sangat sempit, hanya 360 km persegi, namun dihuni oleh 2,2 juta warga sipil. Ya, artinya Gaza merupakan salah satu tempat dengan tingkat kepadatan penduduk. Nah, kemudian dilihat dari kemampuan medis, Gaza ini memang sudah sangat memprihatinkan sejak belum masuknya COVID ke Gaza. Sektor medis di Gaza memang sudah sangat memprihatinkan akibat blokade dan krisis kemanusiaan yang berlangsung di Gaza. Ini menjadi faktor-faktor utama yang menyebabkan tingginya angka COVID beberapa hari terakhir. Kemudian terkait vaksin, memang sudah masuk beberapa vaksin dari Rusia dengan nama vaksin Sputnik kalau tidak salah. Namun jumlahnya masih sangat minim karena pasokan vaksin yang masuk ke Gaza ini benar-benar dikontrol, dibatasi oleh pihak Zionis Israel, sehingga hanya sebagian kecil yang bisa mendapatkan vaksin di kalangan warga Palestina di jalur Gaza. Tapi Mas Hussein sendiri ini belum divaksin berarti ya? Apakah ada dari KBRI ataupun KJRI yang ada di sana ikut memfasilitasi bagaimana warga negara Indonesia di sana bisa mendapatkan vaksinasi ini? Ya, untuk masyarakat sipil yang mendapatkan vaksin tentu ada prioritas. Ya, di Gaza sendiri orang-orang yang usianya di atas 50 tahun misalnya itu menjadi prioritas. Adapun apakah KBRI juga memberikan kesempatan untuk kita? Sejauh ini belum ada himbauan dari pihak KBRI, dan memang tidak ada KBRI Indonesia di Palestina, apalagi di Gaza. Kita masih menunggu informasi dari KBRI terdekat, yaitu di Kairo atau di Amman, Yordan. Berarti memang menunggu KBRI dari Kairo ya, bagaimana nantinya untuk vaksinasi WNI di Gaza sendiri. Mas Hussein, ini kan kalau misalnya memang menurut informasi di Gaza ini dikenal sebagai daerah yang memang toleransi umatnya ini sangat tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Ini bagaimana nih Mas Hussein melihat fenomena ini? Iya, memang sangat unik sekali. Ada agama yang non Muslim juga di sana ya, walaupun bukan mayoritas, malahan minoritas begitu ya. Iya, memang yang unik di Gaza ini 99% bisa dikatakan jumlah warga yang di Gaza ini penganut agama Islam. Namun saya beberapa kali melakukan liputan langsung ke pusat-pusat peribadatan kaum non Muslim, kaum Nasrani sebagai agama kedua di Gaza. Mereka mengaku tingkat toleransi di Gaza sangat tinggi, terutama karena
serangan-serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Gaza ini tidak memandang agama. Masjid terkena serangan, gereja pun terkena serangan, jadi ini menambah kekuatan ikatan antara kedua masyarakat di Gaza sehingga bahu-membahu dan mempererat tingkat toleransi di antara kedua agama ini. Berarti kalau berbicara soal keamanan di sana cukup nyaman untuk ditinggali berarti ini, Mas Hussein? Sebetulnya enggak juga ya, bahkan sangat tinggi risikonya. Tidak ada tempat yang aman di Gaza, tidak ada shelter-shelter untuk misalnya perlindungan seperti di wilayah-wilayah lain di dunia. Namun untuk saat ini karena memang Gaza sedang masa-masa gencatan senjata, meskipun juga tidak ada jaminan karena kemarin malam Gaza masih dibombardir oleh serangan-serangan udara dari Zionis Israel. Oke, Mas Hussein, kalau misalnya lagi ada serangan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Mas Hussein? Ya, tergantung ya. Kalau saya lagi ada di dalam rumah, saya tetap di rumah. Namun kalau saya lagi di luar, saya biasanya memburu lokasi serangan itu karena memang tugas saya sebagai jurnalis untuk meliput insiden-insiden seperti itu. Memang resikonya besar, namun ya inilah tugas seorang jurnalis di daerah konflik. Mas Hussein udah berapa lama di sana tinggal? Sampai saat ini sudah 10 tahun kurang lebih, dari 2011. 10 tahun, dan itu belum kembali ke Indonesia ini, masih sibuk bekerja, mencari berita? Sudah sempat kembali dua kali. Sudah kembali. Selama 10 tahun terakhir. Oke, terakhir kapan Mas Hussein balik ke Indonesia? Terakhir itu tahun 2018. Sebelum pandemi berarti ya, sudah pernah kembali ke Indonesia. Iya. Nah, kalau ngomong soal Ramadan di sana sebenarnya lebih menarik di Indonesia apa di sana sih kalau berbicara soal Ramadan dengan segala macam tradisinya kalau di Indonesia? Sebetulnya masing-masing tempat ada kelebihan masing-masing. Di Gaza juga ada spesialisasinya, di Indonesia juga ada kelebihannya. Kalau di Gaza sendiri misalnya tingkat ikram atau memuliakan tamu itu sangat tinggi sekali, dan warga Gaza ketika Ramadan itu biasanya berebut-rebutan saling mengundang teman-temannya atau kerabatnya untuk buka bersama di rumahnya. Namun karena adanya pandemi 2 tahun terakhir ini, adat itu tidak bisa dilakukan untuk menjaga mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Kalau di Indonesia jelaslah kita semua memahami suasana Ramadan sangat indah, dan itu yang sangat saya rindukan ketika saya berada di Gaza. Oke, berarti menarik juga ya kalau misalnya kalau sebelum ada pandemi ada istilahnya rebutan tamu gitu ya. Saya juga pengen direbut nih. Jadi tamu ya. Rumah saya ya untuk buka bareng. Tapi memang di sana tamu itu sangat dihargai sekali ya, Mas. Ya, bukan hanya dihargai, dihormati bagi mereka. Aib sebuah hal yang aib kalau mereka melihat ada orang asing di depan mata mereka, namun mereka tidak undang ke rumah makan itu, ke tempat makan mereka untuk makan siang atau untuk buka bersama. Itu menjadi adat bagi mereka. Mereka harus mengundang meskipun harus mengantri dengan orang-orang sekitarnya. Oke, saatnya next destinasi nih. Kita harus nabung dari sekarang, bisa ke sana. Langsung gemuk pulang-pulang. Nanti mungkin bisa Iqbal ini bertugas jurnalis di sana, nanti ketemu sama Mas Hussein. Baik, saya minta doanya dulu. Tapi memang harus perjuangannya luar biasa sekali ya di sana ya, hidup dan mati loh. Betul. Nah, ini balik lagi nih kalau misalnya ke soal puasa. Biasanya kalau misalnya di Gaza sendiri ini untuk makanan apa sih sebenarnya menjadi favorit gitu, makanan favorit di sana? Kalau favorit banyak ya, tapi harus dipahami dulu bahwa warga Gaza ini makanan utamanya adalah roti. Jadi nasi ini adalah secondary food di Gaza, tapi untuk bahan makanan pokoknya adalah roti dari gandum. Dan untuk bulan puasa khususnya itu mereka lebih mengandalkan masakan-masakan yang tergantung kalau sahur misalnya mereka tidak akan memasak. Warga Gaza kalau sahur tidak akan memasak, mereka hanya makan roti dengan misalnya keju dengan lauk-lauk yang siap saji. Adapun untuk ketika berbuka baru mereka membuat masakan-masakan tradisional seperti mulukhiyah, maklubah, dan ya masakan-masakan lokal lain.
Oke, menarik juga ya kalau sahur itu makannya roti aja. Waduh, saya bisa kelaparan tuh nanti kalau siang-siang. Baiklah kalau gitu Mas Muhammad Hussein sudah berbagi informasi dan kami tentunya kami berharap Mas Hussein di sana sehat-sehat saja, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan yang pasti ya. Baik, sampai ketemu Amin, Mas insyaallah. Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai ketemu wabarakatuh. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.